Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Andriana. Saya akan mempresentasikan tentang web service ya. Langsung saja, yang akan kita bahas itu adalah kegunaan dari web service, sejarah bahasa pemrograman, perusahaan pengusul web service, lalu arsitektur web service, lalu keuntungan dan kekurangan dari web service. Kegunaan web service. Web service dapat membantu perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual. Lalu format menggunakan terbuka untuk semua platform, lalu menggunakan standar-standar membuka servis sekali dan mempunyai pemakai banyak. Lalu ada routing and penyaringan, security, management and monitoring, skema and service design, akselerasi, mudah untuk pengembangan dengan semantic transport. Lalu ada juga keterbukaan standar-standar yang berbasis teks, pencapaian modular, tidak mahal untuk diimplementasikan, mengurangi biaya integratif aplikasi enterprise, lalu implementasi yang incremental. Lalu ada juga salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh web service adalah terutama terletak pada interoperabilitas tinggi dan penggunanya dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama masih kita terhubung oleh jaringan internet. Lalu web service dapat diakses melalui protokol terbuka yang memanfaatkan web melalui Simple Objective Access Protocol atau SOAP dengan bahasa web service Description Language (BSDL) dan regulations dalam Universal Discovery Description and Integration atau UDDI. Lalu ada juga pemain utama dalam web service itu biasanya ada Microsoft, UN, IBM, W3C, Oracle, dan broker Faker. Lalu sejarah bahasa program. Ada pemrograman struktur, pemrograman berorientasi objek, komputasi terdistribusi, pertukaran data elektronik, World Wide Web, lalu web service. Lalu perusahaan yang mengusung web service itu ada Hewlett Packard yaitu pada tahun 1999 yaitu penyedia service. Microsoft memperkenalkan nama web service pada Juni tahun 2000. Microsoft mempertaruhkan nama perusahaan pada strategi web service ini. Sekarang setiap vendor mulai menjadi pemain. Lalu arsitektur web service SOV ada SOV ya, yaitu adalah sebuah protokol yang menyediakan sebuah cara standar untuk memaketkan pesan dalam lingkungan terdistribusi yang menggunakan XML dan memfasilitasi komunitas bergaya RVC antara remote client dan server. Lalu SOP merupakan dokumen XML yang mengatur bagaimana request dan respon dari suatu web service akan bekerja. SOP menggunakan teknologi XML untuk menggambarkan suatu kerangka extensive messaging yang menjadikan konstruksi pesan yang dapat dipertukarkan menggunakan beberapa protokol dasar seperti HTTP, FTP, SMTP, atau yang lainnya. Lalu WSDL merupakan suatu dokumen XML yang menjelaskan metode-metode apa saja yang tersedia dalam suatu web service. Lalu UDI mempunyai tugas sebagai deskripsi yang programatik dari bisnis dan service yang digunakan deskripsi yang programatik dari spesifikasi web service model pengrogram dan skema. Lalu ada XML merupakan sebuah bahasa yang fungsi utamanya adalah sebagai media penyimpanan data. XML didesain untuk mampu menyimpan data secara ringkas dan mudah diatur. XML juga merupakan salah satu meta markup language yang berupa teks, biasanya seperti dokumen HTML. Lalu arsitektur XML web service mendefinisikan pemagangan standar untuk menyediakan sumber daya melalui pengiriman pesan XML. Terus untuk mengakses sumber daya hanya dengan mentransmisikan pesan-pesan SMS melalui protokol standar seperti TCP, HTTP, dan SMTP. Lalu XML web service itu sendiri merupakan jenis layanan yang menggunakan XML sebagai format dokumen dalam pertukaran data dan menggunakan protokol HTTP untuk komunikasi datanya. Dengan menggunakan XML sebagai format dokumen akan memungkinkan web service dalam komunikasi antara aplikasi dan platform yang berbeda. Lalu ini ada lapisan dasar web service-nya, ada discovery, describe, access, XML, lalu communication layer. Lalu tahap-tahap pengembangan web service
itu ada discovery, browser registrasi UD untuk website yang udah ada untuk integrasi. Terus ada create or Stanford untuk web service dari objek project yang ada. Terus build, satukan artifak yang ada sebagai SOAV dan service HTTP dan jabarkan pada WSDL. Lalu ada deploy aplikasi menjadi server aplikasi website atau Tomcat. Ada test, develop, lalu ada publish. Nah, ini ada mekanisme kerja web service ya. Bisa dilihat ini ada service requester, lalu pergi ke service broker, lalu ada ke service provider, lalu ada ke soft, terus ada timbal baliknya lagi. Lalu web service mencakup sistem yang berbeda-beda, tapi biasanya menggunakan pemanfaatan SOAP dengan format data XML yang digambarkan menggunakan WSDL. Web service sepenuhnya berdasarkan standar web dan XML. Web service dapat membantu perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual, lalu integrasi antara web dan OO middleware, terus integrasi dari aliran kerja, terus dan service, lalu pertukaran data pada aplikasi yang berbeda-beda, contohnya dari XML ke XLLT plus ya. Masa depan standarisasi dari info connect antara web service dan klien, integrasi service horizontal. Terus web service menggunakan XML sebagai format dokumen dalam melakukan pertukaran datanya, karena XML merupakan salah satu format dokumen yang berbasis teks. Maka web service memungkinkan berlangsungnya komunikasi antar aplikasi yang berbeda dengan platform yang berbeda pula dan dapat menghemat waktu dalam komunikasi antar komunikasi dengan service penyedia. Lalu dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan web service, setiap organisasi yang ingin menerapkan sistem ini tidak perlu lagi untuk membangun jaringan pribadi yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu di samping itu web service tidak bergantung kepada satu platform dan satu device saja. Lalu keuntungan dari web service yaitu web service menyediakan interoperabilitas antar berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda. Web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Lalu pemanfaatan HTTP web service dapat bekerja melalui banyak pengukuran keamanan firewall yang umum tanpa menuntut perubahan bagi aturan firewall filtering. Lalu untuk keuntungan juga ada web service mengizinkan perangkat lunak dan service dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan. Lalu web service mengizinkan menggunakan kembali service dan komponen di dalam suatu infrastruktur. Web service dapat secara bebas digunakan, dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke perintegrasian aplikasi. Tapi ada juga kekurangan dari web service, yaitu karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahap pengembangan awal dibandingkan dengan open standar komputer terdistribusi yang lebih matang seperti Cobra. Web service dapat saja memiliki kinerja yang lemah dibandingkan dengan pendekatan terdistribusi lainnya seperti RMI, Cobra, atau DCO. Mungkin sekian penjelasan dari tentang web service. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.